Ghosting Radio. Iya. Batuk, Dut. Iya. Balik lagi di Radio Ghosting. Aing rek ngomong podcast pada radio. Iya. Radio Ghosting. Radio yang bikin telinga pusing. Ini kayaknya penyiarnya juga lagi pada pusing. Ya, ada yang semuanya pusing. Ada yang sakit juga. Temanya Tapi nggak apa-apa, Dut. gimana? Kita pusing tuh, kita kan pusing nih. Ya. Itu tandanya kita punya otak. Tandanya kita punya otak kalau kita pusing tuh. Kalau kita nggak punya otak, kita kan nggak pusing. Iya benar. Sumber pusing kan dari otak. Apakah otak kita keluarin dulu? Nggak usah. Nggak usah lah, karena udah kecil. Mana kecil? Aing mau beku aja. Pas keluar teh, kata otak lain lagi korong. Kalau belajar kebanyakan juga otak gua encer. Pas tidur miring keluar semua. Cair. Keluar semua, iya. Geser masalah. Udah temanya apa nih? Ini temanya adalah Mokono. Waduh, serem banget temanya. Binatang ini ya binatang khas Indonesia ya, Mokondo. Komodo itu. Komodo. Oh, beda. Ya, itu yang di pulau ini Komodo. Pasta gigi. Komodo tuh si Komo ya? Ya, Komo itu hewan purba. Iya. Benar ya? Yang suka bikin macet, si Komo. Ya, si Komo lewat macet aja. Itu. Kayaknya nggak akan ada yang tahu juga sih. Ya, belum lahir kalian mah ya banyaknya. Makanya kalau ketemu Adut sama Kemet harus sungkem gitu. Iya, salim, sembah gitu. Ya, Dan nggak musim disalim, disembah. sujud. Sujud. Iya. Fotonya itu sakral, dipoto sakral dipajang di rumah. Biar lumayan buat ngusir tikus. Ya, ngusir tikus, ngusir rengit semua, nyamuknya gitu. Ya, Aduh. ini mah gimana ya? Kalau soal Mokono, nah orang gitu Adut gitu. Maneh gue Kemet bikin beginian ya. Karena kita apa ya? Ya itu Mokono mungkin. Karena kita punya cita-cita, ya. Tapi cita-citanya masih dalam proses gitu. Makanya ya yang mau nonton kita, yang mau dengerin kita itu alhamdulillah banget, berarti kalian tuh ngedukung proses cita-cita kita. Ya bukan gimana ya, bukan kita mengemis, tapi emang kalau mau ngasih uang mah nggak apa-apa, traktir kopi itu ada di situ. Iya betul gitu. Untuk yang mau traktir kopi untuk YouTuber Mokondo kayak kita boleh lah gitu. Ya. Gak usah banyak, seikhlasnya aja tapi sering. Ya mangga sobat nganggur menganggur nggak ada uang. Ya inilah bocah-bocah korporat. Iya. Pada Mokondo di sana gitu, yang mau saling support boleh. Ya betul, tinggal kirim. Kalau nggak punya uang ya komen-komen di bawah. Kita buat paguyuban Mokono ya gitu. Namanya apa ya? Paguyubannya? Namanya? Iya. Ya, Padepokan Mokono udah gitu. Padepokan. Udah ada padepokannya segala. Iku pade ya tuh naon deui gitu. Kalau ini gimana? Perguruan Mokondo Teratai Putih. Wih. Ya, betul. Sekte nantinya. Iya, ini lagi. Emang ada apa sih Dut sama Mokondo? Mokondo tuh stigmanya ya stigmanya dulu dah. Itu sih ya negatif, stigmanya mah udah gitu. Negatif banget gitu. Untuk apalagi untuk ini buat cewek-cewek yang gak punya karir apapun gitu. Ngerti nggak? Iya. Kalau yang punya karir mah harusnya ya tetap sih. Gua bukan gimana ya, bukan pengagungan Mokondo ya. Mokondo emang susah dicari kebenarannya gitu. Tapi kalau bagi beberapa wanita yang emang dia feminis independen, nggak terlalu sibuk pasangannya mikir pasangan gua Mokono, nggak terlalu sibuk. Ya karena zaman sekarang ya hidup saling melengkapi sih untuk wanita yang berpikiran feminis atau independen gitu. Ya. Semuanya saling, karena mungkin di zaman sekarang itu inflasi gede-gedean, kursnya hancur, rupiah kan semua. Terus beberapa ada yang beruntung survive, beberapa ada wanita juga yang survive gitu kan. Kalau terlalu feminis independen yang pilihannya tidak mau menikah ya itu mungkin aman buat dia, tapi kadang-kadang kalau yang pilih menikah ya dianya harus benar-benar ekstra dewasa banget, karena cowok-cowok zaman sekarang tuh opsinya sedikit. Gini, dalam lapangan pekerjaan aja entah kenapa numpuknya tuh cowok-cowok itu di ini sektor marketing ya.
kebanyakannya di marketing. Betul. Marketing itu mungkin dianggap oke secara target. Kalau nggak target ya dikeluarin lah. Jadi ekonomi di pekerjaan marketing ini tuh nggak gimana ya, nggak stabil seperti kalau cewek itu jadi admin keuangan, HR rekrutmen atau bagian kalau di perbankan tuh ada bagian kurs dolar atau apa, biasanya tuh ini cewek-cewek itu yang nanganinnya gitu, cewek-cewek itu. Ya. Bagian yang krusial yang ini kali ya. Iya, tenaga kerja yang berotak itu di desktop, di meja biasanya tuh cewek-cewek. Kalau di Indonesia seperti itu. Budayanya Indonesia ya. Ya, jadi si Mokondo itu sebenarnya tuh ini mah sudut pandang orang gitu ya. Ya. Mereka itu tetap punya rezeki, tapi mereka tidak punya jabatan aja. Ya, betul. Gitu kan. Rezeki masih ada. Sedangkan sudut pandang rezeki itu kan bukan hanya sekedar uang gitu ya, kan. Bukan nominal juga sih apapun itu. Bukan nominal juga. Ya. Soalnya berapapun hasilnya gitu, tetap aja kan disatuin sama hasil dari si istri atau si perempuan. Iya, betul. Terus kenapa si perempuan itu cenderung bisa lebih stabil? Ya benar kata Mane tadi. Soalnya lapangan pekerjaan si lelaki ini lebih banyak resikonya daripada ininya, pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu banyak tanggung jawab dan resikonya. Ya, pekerjaan laki-laki itu di Indonesia khususnya ya tidak long lasting buat laki-laki gitu ya. Gak tahu kenapa. Betul. Itu kayak ini aja, teman saya nih ya. Dia udah kerja tuh ya. Dia jadi marketing lah ya. Dia udah kerja lama. Kontrak. Pas sekarang dia umur 40 tiba-tiba kontraknya diberhentikan. Ya. Gitu. Tapi untungnya istrinya pun berkarya, istrinya pun bekerja gitu. Jadi bisa saling menutupi ketika si suaminya lagi tidak produktif untuk finansial, istrinya masih bisa. Nah, ketika dua-duanya produktif, berarti punya keuntungan lebih untuk keluarga itu. Iya. Mereka berantem? Enggak. Teman saya yang itu sekarang kerjanya tiap hari cuma ini, anyangan sama anaknya. Anyangan tuh berbi-berbian. Iya, berimajinasi gitu dengan mainan gitu ya. Iya. Terus kerja enggak sekarang? Ya, dia tetap berusaha. Ya. Tapi tetap aja kan persaingannya tuh yang butuh kerja tuh bukan cuma dia doang. Terus akhirnya dia nyoba bikin konten. Si teman saya ini tuh nyoba bikin konten. Udah naik? Belum naik, namanya juga masih baru. Istrinya kayak gimana? Nge-support. Ya sok jadiin aja gitu. Siapa tahu ini kedepannya bisa nunjang kita. Ya, kita jalanin bareng-bareng aja. Ya, betul. Jadi Mokondo itu bukannya tidur seharian nonton TV gitu ya, scroll IG, enggak gitu juga itu ya. Itu yang Mokondo yang benar-benar amit-amit yang kayak gitu mah ya gitu. Iya. Jadi tetap harus produktif. Produktifnya walaupun nggak bisa kayak kita bikin YouTube ini aja gitu ya. Bikin YouTube radio, podcast. Ini tuh kasarnya apa ya? Emang kita lagi mencari susuganan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya susuganan gitu. Daripada diem, bingung gitu kan. Ya kayak gue, Adut sebagai musisi, kalau nggak ada panggung ya sepi gitu. Nggak ada uang gitu jadinya. Kan terus ya mungkin ya itu istri. Untungnya tuh istri ada rezeki gitu. Ya, ada saling backup lah sekarang mah gitu. Kalau saling menyalahkan ya kayaknya rumah tangganya berakhir di situ gitu. Iya. Lagian juga sebagai lelaki gitu ya, Dut ya. Gak mungkin lah semua lelaki yang ada di dunia ini punya cita-cita jadi Mokondo. Gak ada, pasti gak ada. Gak ada yang punya cita-cita jadi Mokondo. Nah, terus kok bisa ada Mokondo? Ya karena situasi. Iya. Gitu kan. Karena situasi di dunia pekerjaan situasinya lebih menguntungkan untuk pihak perempuan. Ya akhirnya pihak perempuan yang lebih berpeluang. Gitu kan. Pihak lelaki yang ibaratnya mau nyari rezeki di peluang yang sama, ya karena peluangnya kecil akhirnya ya sudahlah menunggu lagi gitu kan. Ya. Ujung-ujungnya ya siapa sih yang mau jadi Mokondo? Gak ada. Gitu, gak ada. Cuma emang karena kondisinya aja. Mengharuskan. Nah, terus si Mokondo ini tuh daripada saya nungguin ada kesempatan, akhirnya mencoba bikin kesempatan, bikin peluang, mungkin lewat jualan, lewat konten atau lewat apapun lah. Nah, si peluang ini yang lagi dibentuk sama si lelaki butuh proses. Nah, di masa proses ini kebanyakan yang jadi dilemanya itu. Gitu. Ya, betul. Di masa prosesnya ini gitu. Ya, di samping itu juga katanya pemerintah katanya membuka 9 juta lapangan pekerjaan. 19 juta atau 9 juta ya? Gue lupa lagi. 19 katanya. Ya. Yang ngantuk-ngantuk itu ya?
Ya, yang katanya ngantuk-ngantuk itu. Tapi kesini gue berpikir, tadinya gue berharap, ya emang bener ada, tapi tetap karena batas umur gitu. Ya gue mungkin umur 31-an gitu, si Kemet 30 tahun gitu. Pas di umur itu perusahaan itu udah males mungkin ya. Ngerekrutnya tuh pengennya yang 25, 27, walaupun katanya dihapus umur. Tetap aja nanti disaring lagi gitu ya. Tetap ngambilnya yang muda gitu. Itu mah waduk doang, emang dihapus, tapi pas ngelamar tetap aja yang menang-menangnya yang muda-muda juga gitu. Percuma jadinya. Kalau dari peraturannya dihapus, tapi dari kebijakan untuk penerimaannya gimana yang nerima gitu. Iya, tetap ya kan? Gimana si perusahaannya Nggak pengennya ngikutin apa. aturan, gitu. Iya. Walaupun dipanggil yang umur 40-an pernah ada yang dipanggil, tapi yang keterima mah tetap umur 27, 25 gitu. Jadi cuman topengnya doang gitu. Ngabisin print CV aja tuh, males begitu jadinya kan gitu. Modal lagi gitu kan, ikut interview, saya ikut psikotes. Begitu makanya dipanggil kan, lagi yang muda gitu. Iya. Makanya saking capeknya gua nyari peluang sana, peluang sini, dibohong-bohongin. Akhirnya udahlah. Bikin peluang baru aja untuk diri sendiri. Ya, betul. Nah, pas lagi bikin peluang baru untuk dirinya sendiri, itu butuh waktu. Nah, ini tantangan kita tuh sebenarnya tuh bukan di nanti pas kita udah jadinya atau pas kita ngerintisnya, bukan, di prosesnya ini. Nah, di prosesnya ini banyak masalah, banyak kendala ya. Bukan masalah teknis aja gitu kan, ya adalah yang lain-lain gitu. Sampai kita effortnya untuk memproses ini emang harus gede, walaupun effort kemauan ya. Kalau modal mah, kalian percaya nggak, saya merekam aja tidak pakai sound card gitu. Iya, tidak pakai sound card yang mahal, Behringer Focusrite gitu, walaupun gue tahu merek-mereknya karena gue di dunia musik gitu ya. Emang gimana ya, ini direkam aja suaranya jadi bagus, gue punya pengetahuan untuk mixing, membaguskan suaranya, ya udah gitu aja cukup, nggak usah effort modal yang gede-gede gitu. Yang penting mah idenya ada, jalanin aja dulu gitu. Terus kita kenapa ngambil jalur animasi? Karena kita nggak punya studio. Ya, kita tidak punya studio. Kalau punya studio mungkin, udah kita bisa langsung asik-asikan gitu. Ya. Bisa live gitu. Tapi nggak ngebikin kita untuk patah semangat, ngejar cita-cita gitu, ngejar peluang. Enggak. Ya. Apa yang kita punya kita pakai. Gitu. Ya, betul. Ya, inilah bagian dari 19 juta lapangan pekerjaan. Bahkan Anda sapu-sapu ngepel itu pekerjaan. Anggapnya gitu aja lah. Iya. Macul ngarit segalanya itu pekerjaan gitu. Gegero, tahu gegero? Tahu. Ya, gitu. Gegero bujur gitu. Ya, kalau kita nyalahin pemerintah terus ya gimana ya? Gua udah capek sih berharap ke pemerintah gimana. Anggaplah pemerintah itu orang lain. Dan miskinnya kayaknya kita tuh buat gua ya tidak pengaruh dari orang lain itu gitu. Tetap kita harus memperjuangkan aja rezeki kita di sini, ikhtiarnya gimana gitu. Gak usah, gua miskin gara-gara pemerintah nih. Atau gara-gara tetangga gue, gara-gara ibu gue, orang tua gue lahirin anak miskin, ya nggak gitu. Lu udah lahir dengan kontraknya begitu, gimana caranya memperjuangkan aja survive, udah gitu. Iya, lagi juga pemerintah nggak mungkin lah ngurusin masalah kita semua. Iya, dia juga punya tujuannya sendiri. Sekarang kayak gini aja logikanya, lu ngejar itu kursi gitu kan, kursi pemerintahan. Kalau nggak punya tujuan tuh nggak mungkin. Misalkan, saya mau lillahi ta'ala ikhlas tanpa dibayar untuk memimpin Indonesia agar lebih maju, nggak ada yang gitu. Tetap pasti punya tujuan, kepentingan diri sendiri pasti ada di situ gitu. Pasti ada, harus sadar dulu aja ini kita, makanya kita nggak pernah keluar pemerintah seperti apa, ya udahlah gitu. Emang dia punya kepentingannya sendiri, ya udah gitu ya. Jangankan pemerintah, teman aja yang jadi guru ngajarnya tuh pengen PNS, bukan mencerdaskan anak bangsa gitu tujuannya. Dari beberapa teman guru saya ya, nggak tahu kalau semuanya gitu ya. Kalau dari riset saya sendiri gitu, saya punya sekitar 13 teman yang jadi guru, saya tanya semua gitu. Ya intinya mah pensiun pengen digaji, kerjanya cuma dari jam 7 pagi sampai jam 1 pulang sekolah, beres gitu. Gajinya UMR, tunjangannya banyak, dana BSU, dana Podik semuanya. Wah, pokoknya mah makanya itu pada pengen jadi PNS itu gitu. Teman-teman saya di circle saya seperti itu gitu. Jadi tujuannya yang dikatakan bukan pengen jadi pejabat, pengen jadi PNS aja tujuannya udah begitu, untuk diri sendiri gitu, bukan kerja buat negara. Ya benar, emang benar kayak gitu. Ya. Gak mungkin sekarang ada yang, bukan gak mungkin ya, tapi mungkin ada. Tapi jarang sekali yang ngelakuin sesuatu dengan lillahi ta'ala gitu, sesuai profesinya gitu. Kayaknya jarang gitu, bukannya nggak ada, cuma jarang. Gitu. Ya.
Ya karena bukannya salah ya, emang kalau bekerja itu pasti pengen ada feedback buat diri sendiri lah begitu. Emang manusiawi disebut manusiawi ya manusiawi gitu. Bedanya kenapa orang yang pengen PNS sama orang yang pengen kerja di bank ya sama-sama pengen digaji gede gitu aja. Iya. Gitu. Effortnya untuk kerja susah mah ya gimana situasional kondisi kerjanya aja. Ya itulah. Ya, begitulah. Kalau ada yang mau curhat telepon boleh. Boleh. Jadi si Mokondo ini terbentuk karena situasi ya, bukan karena keinginan gitu. Ya, nanti juga gua mau cerita soal dunia perkontenan. Nah, kayak sekarang tuh ada fenomena anomali lah, tapi kalau disangka-sangka mungkin ada penyebabnya. Dari semua platform digital itu yang menghasilkan cuan, sekarang algoritmanya tuh emang lagi turun, gitu. Oh, ya tahu. Ya. Barusan dengar soalnya. Ya, kita kan ngebahas itu sebelum mulai recording ini. Iya, bagi yang udah ya. Iya, telepon beda dia ini manual ini suaranya. Yuk, halo. Geus bener aja nama. Halo. Ya, halo. Passwordnya Mokondo. Halo, kan seri gitu. Halo. Iya, halo. Ya, passwordnya naon? Mana atuh Bang nanya password? Ini kepo. Password nah si anjing makan Popo. Nanya password, nanya ngaran. Ini kepo Bang. Saha itu naon ieu teh? amak-amakan. Nya. Oh, dicarekan ku pamajikana. Kunaon mana? Biasana ke dieu nya. Halo. Ya kayaknya jelema. Gandeng radio teh. Cing atuh jarempe. Oh, ya radio JP berarti geus siaran ai maneh. Karena lagi penyiar ya kudu loba omong. Geus tah. Repet cicing atuh. Geus met tutupan met dieu ya mah. Mahal sih. Tutupan. Geus tutupan. Geus. Nah. Geus. Saya amak-amakan. Nah, radio mah teu da kudu recet ngomong, kudu bawel. Tinggal di pareuman we radiona tuh di imah tong didengenya. Yo maraneh wae. Oke, kudu nelpon. Nah, eta Kerungsing kana eta. Nah, itu Mokondo yang lagi naik darah biasanya begitu ya. Iya. Ini mah siga orang-orang atuh tong dianggap serius. Pamajikan ngaweng-weng deh guys. Mantap kan we. Joget we heula nya. Yang penting mah fokus sama ya, apa yang direncanain aja. Ya, itu. Nah, kumaha deui ai rezeki mah saha nu bisa ngatur tuh. Da orang teh misalkan saya teh laki-laki gitunya emang harus bertanggung jawab. Emang itu mah apa sih kodratnya secara agama mah begitu ya, bertanggung jawab. Tah, di leukeunan di ikhtiaran ya kayak gini di ikhtiaran terus gitu, diusahain. Tapi kalau belum kunjung datang ya gimana? Belum saatnya sama bersabar. Iya, gitu. Ya kayak contohnya kayak ini aja Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam gitu kan. Itu kan butuh waktu bukan sehari 2 hari ya, lama. Padahal mah kalau misalkan kata Allah tuh kun fayakun semua umat di dunia jadi Islam, bisa dong. Bener kan? Harusnya bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad disuruh menyebarkannya untuk mengajarkan perjuangan dan kesabaran? Gitu tuh. Buat keimanan juga gitu. Jadi meraih sesuatu itu ada perjuangannya. Ya. Padahal kan kalau kata Gusti Allah tinggal kun fayakun jadi semua Islam, bisa kan? Bisa dong. Bisa. Iya. Terulung. Ya udah, halo. Mosi. Halo. Saya tadinya lain. Abi, saya tuh ya pakai bahasa Indonesia. Aduh, saya tuh suka pabelit. Mohon maaf ini ke para pendengar sama radio. Nama saya teh Ujang. Ujang naon? Ujang Ari. Oh, Ujang Ari. Muhyiddin, mohon ya. Aduh, Ujang Ari teh di mana? Di mana heula tuh itu? Saya mah asli dari Ujung Berung, Bandung Timuran ini saya. Oh, Bandung Timuran. Ya, aduh. Kayak orang timur berarti aku ya teh. Iya, tapi bahasa Arab mah saya tidak lancar sebenarnya mah. Hanya menyandang predikat timur. Ya. Iya. Ayo orang Arab. Orang Arab. Sok, halo. Ya. Orang Arab kadut. Iya. Dari timur cenah. Kayak orang Arab. Tapi itu bisa bahasa Arab kumaha. Bandung Timur orang Arab. Soklah kumaha. Biasanya saya teh ngedengar radio ghosting teh semangat ceria. Ini sekarang lagi berseri-seri sepertinya. So tai aja. Saya teh ini karena berhubungan
istilah nama nyempetan saya juga. Saya teh sebenarnya mau kondo, ini teh sama, cuman mau kondo. atau sama-sama, iya mau Iya. apa sih? sama-sama Sapagayuban. Nah, itu gabung di grup. Belum, soalnya saya masih sayap kanan nih, mau mencoba ke sayap kiri gitu. Jika Kenapa? strategi bolanya. Saya teh bingung gitu. Jadi mau kondo teh, jadi mau kondo, gaji istri lebih bingung. gede, lebih ageng di saya. Kan itu saya teh nggak dituntut Sabaraha, apa-apa. gedena teh sabaraha, gedena. Wah, bisa 2 kali sampai 50 kali lipat meureun kalau dihitung-hitung pakai kurs dolar saat ini mah. Wah, Harusnya, cengos mana iya. mah ini. Logika nama kieu, gaji istri teh harusnya lebih kecil dari Mokondo. Iya. Nah, Mokondo kan penghasilannya 0, ya kan? Mokondo Ya, kan penghasilannya minus. 0. Dikali penghasilan istri sabaraha? 10 juta, 10 juta kali 0 sabaraha? 0. oh gitu. Saya teh bingung tadi tuntut nanaon gitu. Saya teh nggak dikasih tuntutan apa-apa gitu. Cing atuh kasih solusi. Nah, gitu mah siapa Mokono Iya. sukses sebagai Mokono. Geus berhasil eta mah naon deui atuh. Oh, Iya. gitu. Itu teh berhasil jadi Iya, ya kalau nggak dituntut apa-apa mah ya udah weh. Iya. Ari anak sabaraha anak? Anak teh ayeuna atau hampir setengah lusin. Genap. Oh, rajin ya namanya Oh, betul. bener-bener Mokondo ya mah. Terus Bingung saya bercocok teh. tanam. Aduh. Jadi ini saya teh apa ya? Di satu sisi salah, di satu sisi menikmati. Kumaha lieur cing atuh solusinya ya. Ya, Solusinya mah ya nikmatin aja. ya udah tuh sok. Ya, nuhun ya. Ya. Langsung weh mere suara printer aja. Nah. Iya. Iya. Aya kasusna kitu med aneh-aneh wae nya. Tapi da eta mah barokah cek urang mah. Iya. Pamajikana tepati nuntut kumaha-kumaha gitu nya. Orang mau jadi pamajikan mah geus selingkuh dah. Heeh sih. Setengah lusin budakna. Heeh. Tapi pamajikanna bager meureun lah. Bager, pamajikanna bager. Bager gitu. Dikukut gitu. Mukono teh di kandangan gitu. Ya mungkin kieu nya si pemajikan teh nilai si Ujang tadi tuh bukan dari apa yang dia punya gitu, bukan dari hartanya, tapi dari sifatnya mungkin si Ujang ini tuh baik hati, lemah lembut gitu ya. Jadinya tuh Ya. si istrinya lagi seneng gitu. Mungkin kayak gitu. Terus diranjang sepertinya perkasa. Nah Si iya. Ujang Mukono ini teh. Make ieu naon ngaranna? Tisu magic lagi lain diusap aja. Ditinyu. Tegang sawak awak. Bisa doang nya. Diuyup aja. Langsung diuyup aja. Tegang sawak awak langsung ya teman. Tapi kemarin kita ge alami kemarin si Ujang Mukono mah teu make magic. Henteu teu make. Ya aja rebahan wae cicing atuh. Stamina-na kuat atuh berarti nya. Iya, ada ibarat Naruto mah cakrana nggak dipakai kemana-mana gitu. Fokus di Ya, ranjang itu. cakranya gitu. Ya di situ. Powerful jadi disimpan dulu. Ya itulah nya. Udah Ada bersyukur yang aja nikmatin aja. Iya, mungkin gini. Orang tuh sering berpikir gitu ya. Nah, Allah mah pasti ngasih rezeki teh ke tiap manusia tidak berdasarkan gendernya gitu. Ya betul. Ya bisa di mana wae gitu. Lagi Wanita juga kan, mau berkarir boleh gitu boleh. kan. Ya. Karena di Islam juga di agama gitu, di mayoritas agama ini di Indonesia ya contohnya kayak tadi apa sih Rasulullah kan punya istri Khadijah sama Zainab gitu kalau nggak salah ya gitu. Zainab mah yang di tahir situ. semua. Zainab itu Siti Zainab ini mah Oh, ya, Siti bukan Zainab sama, Zainab. bukannya teman sama Munaroh bukan. Kirain tuh Zainab Munaro. Bukan ya salah maaf ya. Bukan. Salah persepsi ya. Nggak apa-apa. Ya ini makan sejarah ya belum banyak yang tahu sejarah juga kan ya gitu. Begitu nggak apa-apa wanita berkarir gitu kan. Terus Rasulullah tapi kita mah bukan Rasulullah masalahnya gitu. Nah betul. Gitu. Kan Jadi tetap berusaha gitu. iya. Kan kadang gini kalau misalkan di rumah tangga gitu kan. Ada saatnya si suami yang mendatangkan rezeki berlebih. Ya. Ada kalanya si istri yang punya rezeki berlebih. Gitu. Betul. Ada saatnya itu. Nah, kita harus siap. Bukan kalau misalkan salah satu lagi tidak bukan kompetitif ya, lagi tidak naon sih bahasannya tertegacor gitu kan. Ya, teh. Malah saling menyalahkan. Kenapa dulu kayak gini sekarang tidak? Janganlah. Jalanin aja. Ya mungkin sekarang lagi rezekinya lagi ada di istri. Bisa jadi Ya. nanti tahun depan rezekinya lagi banyak di suami gitu kan.
Jadi ya udahlah, kalau udah rumah tangga itu satu untuk semua udah. Ya karena kan janji waktu mau ijab kabul juga kan susah senang bersama, betul? Bener, jika iya sih ya, jika baturan orang si awewe teh nikah nih sama cowok, ya, si ceweknya tuh pilih cowok. Pas mau nikah tuh kayak anu gajina 2 digit, hayang Nokia, hayang gitu. Alhamdulillah dapat cowok yang sesuai kriteria dia. Menikahlah dia teh. Nah pas sudah menikah selang 3 bulan menikah, si cowoknya di PHK gitu. Wow. Jadi yang 2 digitnya itu hilang, harus memulai lagi dari awal. Ya itu namanya apa? Takdir. Gak bisa dilawan gitu. Iya, yang Ujung-ujungnya PHK saha emang di setting ku kita udah nggak bisa. nggak bisa. Ujung-ujungnya si awalnya kerja lagi. Nah, udah kerja selang berapa tahun si cowoknya kerja juga, tapi mulai lagi dari awal. Ya terus balik lagi, ada kalanya si cowok dapat rezeki lebih, ada kalanya si cewek dapat rezeki lebih. Ya. Jadi kayak gitu. Ya kayak saya tuh berarti ya waktu itu pas mau nikah dapat kerja, kerja aja sampai ngumpulin modal nikahnya. Begitu udah nikah ijab kabul, honeymoon, pulang honeymoon ada surat kok ini kontrak tidak dilanjutkan. Ya gimana lagi gitu. Begitu baru nikah aja udah dapat surat begitu, kontrak tidak dilanjutkan. Bukan karena performa waktu itu kan gue marketing, tapi project marketingnya tuh udah beres untuk ngegarap perusahaan tersebut karena kan marketing konsultan kerja di marketing konsultan waktu itu. Mau kono lah selama 3 bulan. Tiba-tiba ada ini lowongan. Mungkin berapa CV di online mah udah nggak kehitung mungkin ya. Entah mana CV yang mentah atau yang online. Tiba-tiba ada panggilan dari bank, kerjalah di bank gitu. Ini mah cerita pribadi ya. Kerja di bank sampai COVID di PHK gitu. Sampai berapa lama di bank? 3 tahun mungkin ya. Oh lama ya. Gitu. Di bank ghosting. Bangkotan. Bang One gitu. Bang Ya, 3 tahun. Gara-gara COVID di PHK, ya gimana lagi? Ya kan itu kan nggak bisa kita rencanain ya gitu. Iya. Sama aja masalah kerja dan usaha itu sama, bisnis dan kerja itu sama. Bisnis ada ruginya, ada gulung tikarnya, kerja juga sama, ada resikonya gitu. Iya. Bahkan perbankan pun kena dampaknya waktu COVID itu sangat berdampak. Gitu. Yang katanya ngomong kerja di bank santai, nah yang anehnya tuh yang marketing yang banyak dipecatin tuh ya pegawai lapangan. Yang aman tuh malah perempuan. Nggak tahu kenapa di back office tuh jadi admin gitu ya, aman. Walaupun gajinya nggak meledak gitu ya, dia stabil di situ gitu, tapi resikonya minim gitu. Nah yang dipilihnya tuh kalau di Indonesia, kenapa nggak tahu banyaknya tuh perempuan gitu. Iya, ya eta gara-gara banyak yang dipilihnya perempuan, makanya banyak ini persebaran mokondo. Ya gitu. Sekarang kalau perempuan ya, saya pernah sesudah di PHK di situ pernah ikut marketing lagi di perusahaan-perusahaan yang kecil lah gitu ya. Datanglah ada perempuan yang jadi marketing di situ. Digarap semua Pak. Perempuan itu lebih cepat menjualnya. Gimana aja SPG Pak. Cantik-cantik. Terus buat apa saya yang badannya kayak raksasa gini gitu kan? Jadi marketing juga. Kenapa nggak cewek semua gitu kan? Ya karena perempuan itu punya ini Dut. Ada daya satu tarik. Yang nggak dimiliki lelaki nih. Perempuan itu punya inner beauty. Nah kalau cewek kan, kalau cowok kan nggak ada. Kalau lelaki nggak ada inner beauty. Sekalinya punya inner beauty kayak teman saya tuh, yang jualan toko listrik, gitu. Agak ini, Pak. agak laki-laki tulang lunak, pria presto, gitu. Gak usah diangkat, paling dia ini. Dia dengerin nih kayaknya. Iya kayaknya. Ya udah, halo. Halo, sarang siapa? Sarang saha? Jalan-jalan ke Pulau Komodo. Ujuk-ujuk pantun mana? Jangan lupa pulangnya beli oleh-oleh. Hei kalian para mokondo, tetaplah terus tidak semangat dan rajinlah mengeluh. Halo, apa kabarku? Bagaimana? Brengsek emang. Ya. Biji mana? Lagi pada seneng-seneng nih, Om Adul, Om motivasi Kemet. aduh. Ya. Halo Bang, salam kenal. Saya Jainal dari Jakarta nih. Dejek saya nih. Ya nih Bang. Ya nggak apa-apa, mau Dejek. Panggilannya siapa panggilannya? Binal, bukan? Enggak. Bukan. Enal. Enal. Jai, panggilannya Jai aja biar enak Jai. Iya nih. Jai gimana? Jai. Dejek aman, Dejek? Aman. Ya, bersahabat. Akur. Ya kita berdamai ya, damai harus selalu damai Indonesia. Berhubung ini topiknya Mokondo dan
sempat menyinggung soal per-YouTuban. Jadi saya juga sebagai konten kreator nih Bang, Om. Saya ini kan Mokondo yang mencoba peruntungan di dunia per-YouTuban. Tadi sempat dikatakan kalau algoritma tahun ini sedang kacau ya. Saya juga mengalaminya itu Bang. Mungkin Abang di sini bisa ini gitu, share kenapa ini bisa terjadi gitu Bang. Soalnya saya masih bingung nih kenapanya ya. Oke, salam dari Jakarta ya, Om-omku. Asik. Iya. Nanti kita makasih. Nitip Monas ya. Dekat ya. Jangan tetap semangat ya. Tetap mengeluh, oke? Iya, tetap itu mengeluh. katanya Monas masih mau diganti sama Batu Akik. Ini batu kali Batu katanya. bulat. Ya, makasih ya. Yo. Iya. Kayak es krim Mixu. Iya, bulat. Udah gitu hijau lagi gitu. Apa kata dia Batu tuh? akik. Ya, Bukan, katanya kejauhan. dunia konten kreator ini lagi hancur katanya. Lagi Algoritma semerawut. lagi diturunin. Mm-mm. Ya namanya gini, Ada rumornya isu apa? ini Maya. Iya, Rumor. rumor ini mah, rumornya gitu. Ya karena kita konten kreator, punya teman konten kreator banyak juga, bahkan istri saya tuh affiliate gitu ya. Mm-mm. Gitu. Emang lagi nggak tahu ini algoritmanya tuh lagi nggak pada dijalanin gitu. Algoritma tuh kayaknya ya ada yang mengatur, bisa diatur gitu. Betul nggak? Ya pasti ada. Karena namanya ada yang desain. membuat, ya. Karenanya ada yang membuat, berarti ada yang mengatur, bener? Nah, Benar. yang mengaturnya sana, ya, gue takut nanti YouTube mendeteksi lah gitunya. Yang ngaturnya ya orang-orang yang mendirikan ini semua, semua ya, pada tahu pasti. Siapa? Karena Bule. Ya boleh pastinya tuh. Yang kontennya ada di kita juga kemarin, yang lagi invasi. Nah, Belum tayang itu. iya. Ya kan nanti itu tayang dulu baru ini gitu kan ya, kayak kasar. Iya sih kayaknya. Jadi semuanya tuh lagi disedot untuk di sana, lagi dibatasi untuk yang global ini, hanya untuk sana aja gitu. Tujuannya tuh biar katanya tuh isu yang konten-konten yang menyudutkan mereka itu nggak ada gitu. Oh, biar Begitu. adem dulu gitu kali ya. Ya, karena mereka tuh mau bertindak sesuatu yang lebih besar. Begitu. Contohnya? Ya contohnya yang kemarin-kemarin aja mereka udah ngerebut negara, terus nge-take down internet Irak. Irak apa Iran sih, lupa lagi orang. Itu internetnya aja bisa di-take down sama mereka gitu kan. Apalagi hanya algoritma gitu. Nah, itu mereka juga sebenarnya kan sedang lemah dari sisi ekonomi. Ya Ya lagi kalau lemah. dipikir-pikir mulai kalah saing kali ya. Kalau dari Ya, segi betul. geopolitik kalah sama si Mas Utin gitu ya. Ya, Mas Kalah. Utin sama ini Encang Emping tuh. Iya, sama encang emping. Eleku kedua eta. Terus kalau dari segi produksi gitu ya, bisnis industri global Ya, gitu. Ya, Kalah sama ini apa namanya? Made in China sama made in Japan gitu kan. ya betul. Otomotif dikuasai sama made in Japan, ya kan? Ya, Produk-produk sama made in jelas. China. Mm-mm. Jadi Ya, teknologi pokoknya mah lagi kemarin mau diakuisisi sama ini nih. si Huawei. Tapi Ya, Huawei-nya Huawei mundur edan ya gitu sekarang. kan. eh, Iya, tapi entah kenapa itu bisa mundur juga gitu. Padahal bagus itu. Huawei itu katanya bukannya Ya. mundur, tapi dia apa namanya ya? Bertahan Masih. untuk mempersiapkan sesuatu. Ya, masih meraba, masih lihat Masih inilah meraba. cek ombak lah gitu. Iya. Soalnya teknologi handphone juga lebih canggih dari si Apple kegigit tuh gitu, katanya. Iya, ini kalau kita ngomongin masalah teknologi gitu ya, ya namanya Iya, teknologi mah nggak ada matinya lah, berkembang terus gitu ya. Persaingannya Ya, juga ketat lah teknologi mah. Gitu. Jadi istilah gampangnya mah si barat sana tuh marah. Ya marah lah. Iya. Coba aja Jadi mau sekarang. nggak mau yang diserangnya itu ya algoritma ini nih, yang nyebarin kayak berita gini semuanya di platform-platform Ya. yang bebas berbicara. Iya. Nah, ini lagi dibungkam gitu. Ini baru sebatas rumor ya, teori konspirasi lah istilahnya gitu. Iya. Kabar burung aja belum tentu kebenarannya mungkin. Betul, ya. betul. Ini karena kita punya komunitas konten kreator ya skala kecil sih. Iya. Hidup Baru di dunia konten gosip-gosip kreator. tetangga aja gitu. Iya, gitu. Ada yang menelusuri di deep web juga katanya begitu gitu. Semuanya juga harus punya cadangan apa ya? Cadangan pekerjaan selain begini gitu. Iya. Ya tapi kan Ya, namanya negara gitu ya, namanya sebuah negara gitu.
nggak mungkin kalau nggak punya persaingan dagang, dan persaingan dagang itu kan normal ya, namanya persaingan dagang biasa gitu. Ya normal. Begitu yang lain naik karena berita-berita di media gitu kan, yang punya medianya ini, yang menciptakan medianya ini ternyata lagi dijelek-jelekin, ya wajar di take down gitu kan. Iya. Begitu diambil alih sama mereka, enak aja nggak bagus-bagusin negara lain, gua dijelek-jelekin, ya udah gua sedot aja algoritmanya gitu, bisa jadi gitu. Ya tapi kalau misalkan ini sampai nggak ada gitu kan, sama kayak zaman dulu lah, nggak ada sosial media atau apapun, ya bakalan muncul sosial media yang baru nanti juga. Ya begitulah namanya perkembangan sosial media, teknologi dan perdagangan mah gitu. Betul. Yang saya ini pasti kayaknya ya, tidak selalu ada TikTok, IG, YouTube atau Spotify. Kayaknya sepertinya nanti lama-kelamaan ada yang baru gitu. Pasti ada. Pasti karena perkembangan teknologi pasti ada yang baru, dan tidak produk sana juga mungkin bisa cuan gitu. Iya, makanya kita sekarang nyiapin konten sebanyak-banyaknya aja, nanti pas ada produk baru, kita udah punya bekal banyak, lempar aja semua ke sana. Ya kan? Betul. Nah, itu. Ini tuh sebenarnya ya, aset. Aset. Jadi bikin konten aja terus nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang baru yang hype, yang bukan produk western, mungkin kita bisa bermain di situ gitu. Ya, lempar aja. Yang lain masih pada nge-create video atau nge-create konten, kita udah punya. Jangan takut. Iya, jangan takut. Setelah perang dingin ini usai, mungkin ada sesuatu yang muncul yang baru, yang bisa dimainkan oleh kita, yang bisa menghasilkan rezeki buat kita. Itu pasti kayaknya ada gitu. Ada. Kayaknya soalnya gini, udah berapa lama kita bermain dari awal YouTube, IG dan yang lainnya, Facebook gitu, itu kan udah bertahan lama sekali, betul? Iya, udah bertahan. Dan biasanya lama. pasti ada peralihan gitu. Nanti ada yang ada media lagi, ada platform apa lagi, pasti nanti ada. Kayak dulu zaman maneh di orang gitu ya. Main Friendster, tahu Friendster? Awal-awal media sosial. Ya itu awal-awal media sosial tuh Friendster. Sebelum Friendster kan main Yahoo, main Gmail, Yahoo main Yahoo Messenger, MIRC, ya gitu-gitu ya. Ya, main gitu-gitu. Terus masuklah yang lebih luas lagi di Friendster gitu. Nanti Friendster udah lama ditinggalin, masuklah Facebook. Bertahan walaupun mau ditinggalin, untungnya dia ada Facebook Pro judulnya mah. Ada Facebook Pro, masih jadi naik lagi sedikit, bertahan. Ada keluar lagi Pet, tahu Pet? Tahu. Pet. Bukan yang merah, bukan peliharaan itu. Yang mana nggak main sih. Tapi dulu waktu di kuliah itu booming ya Pet. Mana Pet lu, gimana gitu, pakai Pet ya. Yang warna merah itu, Pet. Tapi tidak bertahan karena emang dibatasi pertemanan atau apa, nggak ngerti katanya mah. Muncullah IG, Instagram. Dari Instagram muncullah TikTok ya, bener ya? Enggak. Awalnya kan si YouTube dulu tuh, Oh ya, kalau misalkan video panjang mah semua gitu yang untuk nonton emang YouTube gitu dari awal. Tapi kan si YouTube ini tuh awal mula gitu muncul dengan algoritma yang masih biasa, tidak dibatasi oleh AI atau apapun gitu ya. Jadi masih ada kebebasan dan masih ada kebebasan berekspresi itu masih ada waktu zaman dulu di YouTube tuh gitu ya. Nah kesini kan jadi lebih banyak diatur ya, mungkin lebih banyak penggunanya ya gitu ya. Nah tapi yang bikin gebrakan itu sebenarnya bukan YouTube. Kalau menurut saya ya, yang bikin gebrakan itu TikTok. Ya TikTok gitu, nggak nyangka benar-benar. TikTok itu bikin gebrakan yang tadinya video panjang semuanya langsung tiba-tiba video short pendek-pendek dengan cepatnya gitu kan. Itu efeknya bisa jadi Facebook sama Instagram jadi punya Reels. YouTube jadi punya short. Punya short YouTube. Shopee jadi ada videonya. Awalnya kan Shopee nggak ada video sama sekali. Iya, nggak ada affiliate main di situ. Itu yang bikin gebrakan TikTok. Maksudnya dia bisa ngerubah skema permainan lah. Iya, betul. Dia bisa ngerubah skema permainannya. Emang kadang kalau mirroring dari video yang sama, mirroring dari TikTok ke YouTube itu ada keki-kekihan, ngerti nggak? Iya, ada. Ya, kayak yang bukan tetanggaan gitu, kayak yang malas gitu, ada aturannya, nggak boleh dari sini mau gitu, pengen gua mau yang harus diapain gitu, gitu. Tapi gua gitu ya, Dut ya, kemet gitu lah, ini masih kemet. Nggak terlalu suka sama TikTok. Bukan plafonnya ya, bukan si plafonnya ya. Tapi karakter si penggunanya, ya jujur aja gitu ya, nggak terlalu suka gitu sama karakter si pengguna TikTok tuh, yang joget-joget terus tiba-tiba gue buka TikTok tiba-tiba ada orang mangap, kenapa ini, gitu kan, terus joget, apaan, gitu. Ada yang nyawer bangun, nggak ada yang nyawer tidur, ada yang nyawer bangun. Itu maksudnya apa? Lah, ini TikTok tuh buat apa gitu? Ya sampai sekarang emang belum ngerti sih.
TikTok tuh apa gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang suka ya mungkin suka. Tapi kalau buat gua pribadi dari semua sosial media kayaknya TikTok nggak masuk list gitu. Ya, walaupun gini ya, mindset gue juga punya TikTok, konten di TikTok, tapi kontennya yang apa sih, makanan, review makanan gitu, punya TikTok yang kayak Makan gitu. sambil joget Tapi, gitu. yang joget-joget mah enggak, itu kenapa ya gitu? Konten-konten aneh, misalkan challenge cuci muka pakai rinso ada waktu itu, aduh aneh-aneh gitu? gitu kan, ada sampai kayak gitu. Makanya itu gue julukin mungkin ngemis online. Soalnya kenapa? Karena sampai kayak gitunya gitu, tidak edukasinya tuh belah mananya gitu, kan bingung. Cukur baok di tengah pasarnya challenge. Disaksikan gitu. semua kalangan masyarakat. Anjir. Ya jadinya gini, kalau yang konten awalnya seperti itu, gila-gilaan seperti itu ya bakal repot ke depannya. Iya. Nggak mungkin kalian mungkin kalian lagi hype gila-gilaan di umur 4 tahun, 4 tahun berjalan di media gitu ya. Tapi sudah 4 tahun berlalu itu kalian pasti bingung, masa orang konten gitu terus gitu. Ya, Iya, dari benar. uangnya begitu terus gitu. Ya kalau untuk hiburan mah masih oke mungkin ya. Iya, untuk hiburan, tapi kan tidak long lasting, capek gitu terus. Gitu. Apa ya benar. Soalnya algoritmanya kan mengenal dia yang seperti itu gitu. Karena dia mengawalinya seperti itu, berarti algoritmanya taunya dia yang seperti itu. Iya sih. Begitu dia ganti konten, kadang-kadang drastis turun jauh gitu. Drastis Emang turun. benar juga. Benar kayak Jadi gitu. jangan diawalin dengan hal-hal yang aneh lah. Kalau kamu emang nggak mau sampai aki-aki kayak begitu gitu. Lagi Capek juga yang ada. konten kreator itu yang mereka yang bikin konten untuk informasi ataupun edukasi gitu ya. Tapi Ya. kadang-kadang sekarang tuh malah kayak apa ya? Ngevideoin orang lagi joget-joget kayak gitu. Mereka udah nganggap diri mereka konten kreator. Sedangkan konten kreator sendiri itu butuh perjuangan dari bikin skripnya, editingnya gimana, mikirin keywordnya, ini bermanfaat atau tidak, gitu kan? Nggak Ya. asal record upload, nggak asal gitu. Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkannya gitu. Ya, betul. Mm-mm. Ya itulah dunia perkontenan. Biasanya dunia Mokodo itu pasti dekat dengan dunia perkontenan. Begitulah. Karena Ya. setiap harinya banyak waktu luang untuk menganalisa hal tersebut. Betul. Ya kita ya kayak gini aja, ini konsep baru, bukannya kadang jadi gini, algoritma aja membaca kita kadang bingung ya, masih bingung membaca ghosting ini ya, masih bingung karena apa? Kita ini sesuatu yang baru gitu, konsep radio, konsep podcast, animasi tapi natural gitu kan ya. Iya. Ya, Ini emang belum ada. Belum ada di Indonesia gitu yang Tapi- yang kita riset gitu ya. Kita melawan pasar, membuat pasar baru gitu. Kalau misalkan kita Emang bikin risikonya sesuatu gede, gitu. yang udah ada gitu ya, misalkan kita bikin tutorial mendesain gitu ya dari Photoshop misalkan gitu ya. Ya. Mungkin algoritma gampang nge-indeksnya. Oh, tentang Ya. tutorial Photoshop nih gitu. Kalau ghosting kan masih ini apa nih, baru kenal nih yang kayak ginian. Coba sih dilihat dulu, nah masih kayak gitu. Betul. Pas dilihat-lihat, oh gak seru gitu. Skip Ya mungkin masih adaptasi oleh para pendengar gitu, Iya. para viewer. Pendengar juga mungkin masih listener. ngeliat gitu kan. Ya masih Yang ngeliat nonton, masih ini apa sih? apa ini ya? Masih gitu. Baru ini ya kayak gini apa ya gitu, baru ya gitu. Ya Iya. padahal effortnya lumayan gede sebenarnya. Mendingan sebenarnya kalau podcast itu mendingan datengin orang langsung, kitanya syuting langsung gitu, daripada mukir lagi bikin animasi lagi kayak gimana gitu kan gitu. Iya, tapi kan Dan karena tidak- kita terbatas. Tidak full Iya. AI gitu. Bahkan Ya, pakai codingan segala gitu. Betul. Effortnya lumayan. Ini bukan kita nggak mau gitu, tapi kita memulai sesuatu dari apa yang kita punya aja dulu. Ya betul. Gitu. Kita bisanya yang kita bisa gitu apa. Ya ini sekalian buat nunjukin ke semua orang gitu. Kalau lu mau bergerak manfaatin apa ya, alat atau perangkat yang ada di depan lu, terus lu mau bergerak itu pasti bisa. Ya. Gitu. Biasakan maksimalkan yang minimal gitu. Nah itu. Ini nggak ada yang nelfon lagi kan? Kalau nggak ada yang nelfon mau berak nih. Ya kita tutup, ya udahlah. Hmm. Nggak ada yang telepon, ya udah. Ya. Kita akhiri aja. Untuk renungan kali ini soal Mokono, soal konten kreator, ya inilah judulnya, oke? Ya. Yuk. Ghosting Radio.